Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan seorang penyanyi bernama Alea yang berjuang untuk mengembalikan suaranya yang hilang. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita lanjut. Judul kisah kali ini yaitu Vokal yang Hilang, Jiwa yang Bertahan. Alea selalu memulai harinya dengan suara. Suara alarm yang disetel lembut, suara kicau burung dari jendela apartemen kecilnya di lantai 3, dan yang paling ia sukai, suara napasnya sendiri saat ia menarik nada-nada hangat dari tenggorokannya. Sejak kecil, menyanyi bukan hanya rutinitas. Ia adalah napas itu sendiri. Di dinding kamar tidurnya tergantung foto lama, buram warnanya karena matahari. Alea kecil dengan pita merah muda di rambut, berdiri di atas panggung sekolah dasar, memegang mikrofon seperti memegang masa depan. Sejak hari itu, suara menjadi identitasnya. Ia adalah Alea yang bernyanyi, bukan sekadar Alea. Kini, ia berusia 22 tahun. Hidupnya penuh jadwal latihan, rekaman, panggilan wawancara, dan panggung-panggung yang lampunya menyilaukan mata. Tapi Alea menikmatinya. Bahkan, ia menggantung harapan di langit-langit kamar, konser solo pertama tahun ini. Tulisannya dengan spidol emas di papan pengingat. Hari itu, ia melangkah ke studio seperti biasa. Udara pagi sedikit menggigit, jaket panjangnya melambai pelan tertiup angin. Orang-orang di jalan mengenal wajahnya. Beberapa menyapa, sebagian hanya melirik dengan kagum. Tapi Alea tetap menunduk sedikit, senyum tipis, dan melanjutkan langkahnya. Di dalam studio, ia melakukan pemanasan vokal seperti biasa. Latihan tangga nada, peregangan leher, dan berbisik lembut untuk menjaga keseimbangan suara. Ia menyanyi, dan suaranya melayang ringan seperti sutra. Para kru tersenyum. Namun, di tengah lagu ketiga yang sedang ia rekam, sesuatu terasa aneh. Sekilas saja, seperti ada udara yang tersangkut. Seperti nada yang tak mau keluar sepenuhnya. Tapi Alea menepisnya. Mungkin karena kurang istirahat, pikirnya. Ia pulang malam tadi, dan tenggorokannya memang sedikit kering. Hari terus berjalan seperti biasa. Tapi di balik layar, ada sesuatu yang mulai bergeser. Bukan hanya pada pita suaranya, tapi juga di dalam dirinya. Dan Alea, yang selalu hidup dari suara, belum menyadari bahwa keheningan sedang merayap pelan-pelan, menyusup masuk, menunggu waktunya tiba. Hari-hari berikutnya masih tampak biasa. Alea bangun pagi, menyeduh kopi tanpa gula seperti biasa, dan duduk di depan cermin sambil mengikat rambutnya. Ia masih tersenyum, masih bernyanyi pelan saat mandi, masih menyalakan musik di dapur, dan sesekali menyanyi mengikuti irama. Namun, ada yang tak sama. Suara itu, yang dulu mengalir ringan seperti angin, kini terdengar lebih berat. Tak parah, hanya seolah ada sesuatu yang menahan di ujung tenggorokannya. Kadang suara itu melengking tanpa kontrol, kadang malah patah di tengah nada. Alea menyalahkan cuaca, kurang tidur, udara studio, atau kelelahan. Ia tak pernah menyalahkan dirinya. Di hari ketiga, saat latihan bersama pengiring musiknya, Alea tak bisa menyelesaikan satu lagu pun. Ia berhenti di tengah-tengah. Suaranya tiba-tiba pecah, seperti kaca yang retak tanpa alasan. Semua memandang. Alea tertawa kecil, menutupi kegugupan yang mulai merayap. Kayaknya aku masuk angin, katanya sambil menepuk dada. Tapi tak ada senyum di wajahnya saat ia berbalik. Malam itu, di kamarnya yang tenang, ia menyalakan voice recorder dan mencoba menyanyi perlahan. Lagu lama yang biasa ia nyanyikan untuk menenangkan diri. Tapi suaranya tak seperti dulu. Ada jeda, ada kesulitan. Ada kegugupan yang dulu tak pernah ada. Ia mendengarkan rekamannya sendiri dengan kening berkerut. Mengulang beberapa kali. Membandingkan dengan rekaman lama. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa cemas. Suaranya seperti sedang menjauh. Ia menutup mata. Menggenggam mikrofon kecil di tangannya. Dan malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Bukan karena kota yang sepi, tapi karena ketakutan dalam hati yang mulai bersuara lebih keras dari apapun.
Pagi datang dengan pelan, tapi bagi Alea, tak ada yang terasa hangat. Cahaya matahari menembus tirai jendela, menyinari kamar yang biasanya penuh musik. Namun pagi itu hanya diselimuti keheningan. Ia berdiri di depan cermin, mencoba bernyanyi pelan. Satu nada saja. Satu baris lirik yang biasanya mengalir tanpa beban. Tapi kali ini, suaranya tak mau keluar seperti biasa. Parau. Pecah. Bahkan, di satu titik, hilang sepenuhnya. Bukan hanya suara yang menghilang, tapi juga rasa percaya dirinya. Hari itu ia tetap berangkat ke studio. Ia tak ingin ada yang curiga. Ia tak ingin disebut lemah, atau selesai. Alea memakai topi dan kacamata hitam untuk menyembunyikan wajah lelahnya. Tapi sorot matanya tak bisa dibohongi. Mata yang menyimpan ketakutan yang tumbuh pelan, tapi pasti. Di studio, semua berjalan seperti biasa. Suasana ramai, obrolan teknis di sekelilingnya. Tapi di telinganya, hanya ada suara napas sendiri yang tak tenang. Ia berdiri di depan mikrofon, headset terpasang, dan lampu merah menyala. Waktunya merekam. Musik mulai mengalun. Alea membuka mulutnya, tapi yang keluar bukan lagu. Hanya napas. Nada itu tersangkut di tenggorokannya. Tak ada daya untuk mendorongnya keluar. Kru di balik kaca saling menatap. Seseorang memberi isyarat untuk memulai ulang. Tapi Alea tahu, masalahnya bukan pada alat. Ia mencoba lagi. Suara yang keluar gemetar. Datar. Tak hidup. Seperti bayangan dari masa lalu yang memudar. Setelah take ketiga, ia menghentikan semuanya. Tangannya terangkat pelan, tubuhnya gemetar, dan ia berkata lirih, nyaris tak terdengar, "Aku butuh istirahat." Ia meninggalkan studio tanpa menoleh. Langkahnya cepat, tapi hatinya lambat menerima kenyataan. Di rumah, Alea membuka semua rekaman lamanya. Ia mendengarkan suaranya yang dulu, penuh nyawa, warna, dan emosi. Kini, hanya gema kenangan yang tinggal. Malam itu ia menutup matanya, tak tidur. Hanya duduk, menatap langit-langit kamar. Bertanya dalam hati, jika aku bukan suara itu, siapa aku sekarang? Hari-hari yang biasa dipenuhi dengan jadwal latihan, pertunjukan, dan tumpukan undangan, kini digantikan dengan ruang kosong yang menyesakan. Alea mulai menolak pekerjaan satu persatu. Ia memberi alasan kesehatan, cuaca, atau jadwal yang terlalu padat. Tapi kebenaran yang ia simpan rapat adalah ini. Suaranya hilang. Perlahan, namun pasti. Ia mencoba menutupi. Melatih diri di rumah. Berbisik-bisik sambil berdiri di depan kipas angin, berharap vibrasi udara bisa menyembuhkan kerongkongan yang tak mau patuh. Mencoba metode pernapasan yang ia temukan secara acak di internet. Minum ramuan herbal, menahan diri untuk tidak berbicara seharian penuh. Tapi hasilnya nihil. Di dalam kamar, tumpukan kertas lirik yang disobek berserakan. Coretan nada di buku musiknya tampak seperti jeritan sunyi yang tertahan. Alea menulis, menghapus, lalu menulis lagi. Tapi suara tetap tak mau kembali. Pagi itu, telepon dari manajernya datang. Nada suara sang manajer terdengar cemas namun tetap profesional. "Alea, semua orang bertanya, kapan kamu kembali tampil?" Alea terdiam lama, lalu menjawab singkat, "Belum saatnya." Kata-kata itu menggantung di udara, lebih berat dari yang ia duga. Setelah telepon ditutup, Alea berjalan ke balkon. Hujan tipis turun, membasahi jalan kecil di bawah apartemennya. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan ia mulai takut? Bukan takut kehilangan suara, tapi takut menerima bahwa mungkin suara itu tak akan kembali. Di luar, dunia masih berputar. Penyanyi baru bermunculan, lagu-lagu baru mengisi tangga lagu. Tapi di dalam, Alea merasa seperti sedang tenggelam perlahan dalam kolam yang tak terlihat orang lain. Ia bukan hanya kehilangan suara. Ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih menakutkan. Pagi harinya,
Alea duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah lama dingin. Begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tapi bibirnya terasa kaku, tak mampu mengeluarkan kata-kata. Dunia di sekitarnya terus bergerak, tapi ia merasa terhenti di satu titik yang tak terlihat. Seakan, waktu melawan dirinya, mengejek kesendiriannya yang makin dalam. Ia kembali membuka rekaman lama, mendengarkan suaranya yang dulu begitu mengalir. Tapi semakin lama, semakin berat rasanya untuk mendengarnya. Suara itu adalah siapa dirinya. Dan kini, suara itu hanya tinggal kenangan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari teman lamanya, Nara, yang dulu selalu menjadi pendengar setia dan sahabat dalam perjalanan karirnya. Aku tahu kamu sedang berjuang, Alea. Aku ada di sini, kapan saja. Tapi kau harus mulai mencari jalan keluar. Alea menatap pesan itu dalam keheningan. Mengapa semua orang menganggapnya bisa bangkit begitu saja? Bagaimana mereka bisa mengerti rasa takut yang menyelimuti setiap langkahnya? Ia menanggapi pesan itu dengan sebuah emoji senyum, mencoba menyembunyikan luka di balik layar ponsel. Hari itu, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di sekitar kota. Sesekali ia berhenti di taman, duduk di bangku kosong, dan mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Mereka tampak sibuk dengan dunia mereka, tak menyadari kesendirian yang ia rasakan. Alea pernah menjadi bagian dari keramaian itu. Tapi kini, ia merasa seperti seorang asing, jauh dari dirinya yang dulu. Di bawah langit yang kelabu, Alea berlari-lari kecil, seperti ingin mengejar sesuatu yang tak terjangkau. Lalu ia berhenti di sebuah kafe kecil. Seorang wanita muda sedang duduk di sana, memegang gitar, dan bernyanyi pelan. Suaranya penuh dengan emosi, meskipun masih sederhana. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Alea terdiam. Saat wanita itu selesai bernyanyi, Alea beranjak dan duduk di meja dekatnya. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya menatap wanita itu. Tak ada kata-kata, hanya perasaan yang mengalir di antara mereka. Wanita itu menatap Alea dengan senyum kecil. Terkadang, kita harus berhenti untuk menemukan kembali diri kita. Alea merasa dunia itu tiba-tiba berhenti sejenak. Kata-kata itu begitu sederhana, namun begitu dalam. Bagaimana jika aku tak bisa menemukan jalan itu lagi? Alea berbisik, lebih pada dirinya sendiri. Wanita itu hanya tersenyum. Mungkin jalan itu tidak hilang, hanya tertutup sementara. Cobalah untuk mendengarkan lebih dalam. Alea meninggalkan kafe dengan pikiran yang tak tenang, namun ada secercah harapan yang mulai tumbuh, meskipun sangat kecil. Ia tahu bahwa perjalanan ini tak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada sedikit ruang untuk kemungkinan. Hari-hari setelah pertemuan itu seperti lembaran baru yang perlahan terisi. Alea mulai merasakan dorongan yang aneh, seolah ada sebuah panggilan untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dalam. Ia kembali ke rumah dan mencari album-album lamanya yang tersembunyi di balik tumpukan barang yang tak terpakai. Piringan hitam yang sudah lama tak ia sentuh, kaset-kaset tua yang penuh kenangan, semuanya ia keluarkan. Malam itu, ia duduk sendirian, mendengarkan musik yang pernah menginspirasi perjalanan karirnya. Suara yang dulu mengisi ruangnya, kini mengisi ruang kosong di hatinya. Setiap alunan notasi mengingatkannya pada siapa ia sebenarnya. Bukan hanya seorang penyanyi, tetapi seorang wanita yang pernah bermimpi tanpa batas. Ia melihat foto-foto lama di dinding, mengenang masa-masa ketika dunia terasa begitu luas, ketika suaranya adalah segalanya. Alea tahu bahwa untuk bisa bangkit, ia harus berani menggali lebih dalam, tidak hanya tentang musik, tetapi tentang dirinya sendiri. Suara itu, yang kini hilang, bukan hanya soal teknik atau latihannya. Ini tentang jiwanya. Sesuatu yang telah ia abaikan, terjebak dalam rutinitas dan ekspektasi yang tinggi. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui seorang terapis suara yang direkomendasikan Nara. Seorang wanita yang lebih tua, dengan senyum hangat dan mata yang penuh pengertian. Ia tidak menjanjikan keajaiban, tetapi ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga.
pemahaman dan cara untuk memulihkan jiwa yang terluka. Suaramu bukan hanya alat untuk bernyanyi, kata wanita itu, sambil memandangi Alea dengan tenang. Suara itu adalah bagian dari dirimu. Saat kau merasa kehilangan, itu bukan hanya tentang suara yang hilang. Itu adalah bagian dari dirimu yang merasa hilang. Alea mendengarkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Perasaan yang telah terpendam mulai muncul, seperti sebuah aliran sungai yang perlahan menyentuh permukaan setelah bertahun-tahun terhalang. Ia tahu, ini bukan sekadar pemulihan fisik. Ini adalah perjalanan yang lebih besar. Ia harus kembali menemukan dirinya, bukan hanya suara yang hilang. Hari-hari berlalu dengan latihan yang keras, tetapi berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya terfokus pada teknik atau latihan suara yang rumit. Ia mulai menyelami perasaan di balik setiap lagu, kembali menghubungkan dirinya dengan apa yang membuatnya bernyanyi di awal, bukan hanya untuk penonton, tetapi untuk dirinya sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, ia menuliskan apa yang ia rasakan dalam sebuah buku. Tak ada yang istimewa, hanya kata-kata yang mengalir tanpa rencana, tapi perlahan membuatnya merasa lebih ringan. Suara itu mungkin belum kembali sepenuhnya, tetapi ia mulai merasakannya kembali, dalam cara yang berbeda. Suara yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih tulus. Di tengah perjalanan ini, Alea sadar bahwa mungkin ia tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Tetapi mungkin, justru itu yang dibutuhkan. Seorang Alea yang baru. Seorang penyanyi yang lebih tahu siapa dirinya, bukan hanya lewat suara yang ia keluarkan, tetapi lewat segala yang telah ia lalui dan pelajari. Alea duduk di tepi jendela apartemennya, memandang kota yang terus berdenyut di luar sana. Lampu-lampu kota berkelip di malam hari, seakan mengingatkannya pada masa lalu, pada panggung-panggung yang penuh sorotan, pada suara-suara riuh penonton yang bersorak. Tapi kini, semuanya terasa jauh, seperti bayangan yang semakin memudar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Alea mulai merasakan getaran halus di dadanya setiap kali ia mendengarkan musik. Mungkin itu bukan lagi tentang suara yang sempurna. Bukan tentang nada yang bersih atau teknik yang sempurna. Itu tentang perasaan yang terhubung langsung dengan musik. Sebuah kesempatan datang. Manajernya menghubungi dengan kabar tentang sebuah acara amal kecil di sebuah kafe yang baru dibuka. Mereka menginginkan Alea untuk tampil, meskipun hanya sebentar. Hanya untuk menunjukkan bahwa ia masih ada. Alea terdiam sejenak, merasakan gelisah yang mulai mencengkeram. Apakah ia siap? Apakah suaranya benar-benar akan kembali? Namun, setelah beberapa detik, ia menjawab dengan suara pelan, "Saya akan datang." Hari itu tiba. Alea mengenakan gaun hitam sederhana, berbeda dari gaun glamor yang biasanya ia kenakan di atas panggung besar. Ia tidak ingin membawa diri sebagai seorang bintang di tempat ini. Ia hanya ingin menjadi dirinya, seorang wanita yang belajar untuk menemukan kembali suara yang hilang. Kafe itu penuh dengan orang-orang yang datang untuk mendukung acara amal tersebut. Atmosfernya santai, jauh dari hiruk-pikuk panggung megah yang pernah ia kenal. Alea duduk di kursi depan panggung kecil yang sederhana. Di sana, ia mendengarkan para penyanyi lokal dengan suara mereka yang mentah, belum dipoles, namun penuh dengan emosi. Setiap nada yang keluar dari mulut mereka terasa sangat murni. Ketika gilirannya tiba, Alea berdiri. Langkah kakinya terasa lebih berat dari yang ia duga. Tanpa alat musik atau band, hanya sebuah mikrofon dan beberapa lirik yang ia bawa. Ia berdiri di sana, menghadap audiens yang tenang, wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu. Dia mengambil napas dalam-dalam, merasakan setiap detik yang terlewati. Ini bukan hanya tentang apakah suaranya akan terdengar indah atau tidak. Ini tentang kejujuran yang ingin ia tunjukkan, tentang kerapuhan yang ia bawa, dan tentang kesediaannya untuk bersuara meski dunia tak lagi sama. Lagu pertama dimulai, dan ia merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Suaranya tidak sempurna, terkadang pecah, dan agak serak, namun ada kekuatan yang luar biasa. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang mengalir saat ia menyanyikan setiap kata. Bukan suara,
Tetapi perasaan yang keluar dengan tulus, begitu jujur. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah itu air mata kegembiraan atau kesedihan. Mungkin keduanya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alea merasa terhubung dengan dirinya sendiri. Suara itu, meskipun tidak seperti dulu, telah kembali dalam bentuk yang berbeda. Itu bukan lagi tentang kesempurnaan. Itu adalah tentang cerita yang ingin ia bagikan. Tentang perasaan yang ingin ia ungkapkan. Penonton mendengarkan dengan diam, beberapa di antaranya terlihat terharu. Suara Alea mengalir dengan kelembutan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan yang menggema, hanya keheningan yang penuh makna. Sesekali, beberapa orang terlihat menghapus air mata mereka. Selesai lagu, Alea berdiri di sana, merasa terlepas, meskipun dunia di luar masih sama. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia telah menemukan kembali suaranya, bukan karena teknik atau latihan, tetapi karena keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Dan itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Hari-hari setelah penampilan di kafe itu, Alea merasa seperti seseorang yang baru dilahirkan kembali. Meskipun suaranya masih belum sempurna, ia merasakan suatu kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia alami. Dunia yang dulu dipenuhi dengan tekanan dan ekspektasi kini terasa lebih ringan. Ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri, lebih menerima apa adanya. Namun, jalan untuk menemukan suara sejatinya bukan tanpa rintangan. Setiap kali Alea mencoba bernyanyi lebih keras atau lebih lama, suaranya seringkali masih serak. Ada ketakutan yang terpendam di balik setiap nada, sebuah ketakutan bahwa mungkin suaranya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Namun, di balik rasa ragu itu, ada juga harapan yang tumbuh. Setiap pagi, setelah minum teh hangat, ia meluangkan waktu untuk latihan pernapasan. Ia mulai menulis lagu-lagu baru yang menceritakan tentang perjalanan batinnya, tentang kehilangan dan pemulihan. Lagu-lagu itu bukan untuk diperdengarkan ke dunia, mereka hanya untuk dirinya sendiri, sebagai bentuk ekspresi dari apa yang ia rasakan. Alea mulai merasakan perubahan pada dirinya. Bukan hanya dalam cara ia bernyanyi, tetapi juga dalam cara ia menjalani hidup. Ia tidak lagi terfokus pada pencapaian atau penilaian orang lain. Baginya, ini adalah perjalanan pribadi, perjalanan untuk menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Suatu hari, Nara datang menemuinya dengan sebuah tawaran yang tak terduga. Ada seorang produser musik yang tertarik untuk bekerja dengan Alea, meskipun dia tahu bahwa suara Alea belum kembali sepenuhnya. Produser itu tahu tentang perjalanan Alea dan ingin membuat album yang lebih intim, lebih pribadi, sebuah karya yang menceritakan tentang ketidaksempurnaan dan kejujuran. Alea merasa ragu. Apakah ia siap untuk melangkah ke dunia itu lagi? Dunia yang dulu memberi begitu banyak tekanan dan ekspektasi? Dunia yang mungkin akan menghakimi setiap perubahan yang ada pada dirinya? Namun, di dalam dirinya ada suara kecil yang berkata bahwa ini adalah kesempatan untuk membawa musiknya ke arah yang baru, sesuatu yang lebih sesuai dengan siapa dirinya saat ini. Setelah berpikir panjang, Alea akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ini bukan hanya untuk kembali ke dunia musik, tetapi untuk membawa pesan yang lebih besar. Pesan bahwa meskipun kehilangan itu terasa menyakitkan, ada kekuatan yang luar biasa dalam proses pemulihan. Dan suara itu, suara yang hilang, bisa kembali, meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda dari yang ia harapkan. Pada malam sebelum sesi rekaman dimulai, Alea duduk di ruangannya, menulis lirik terakhir untuk salah satu lagu yang akan ia nyanyikan. Lagu itu menceritakan tentang dirinya yang berjuang untuk bangkit kembali, tentang suara yang pernah hilang, dan tentang penerimaan dirinya. Ia menulis dengan hati-hati, setiap kata dipilih dengan penuh perasaan. Ia tahu ini adalah saat yang paling menentukan dalam perjalanan karirnya. Malam itu, Alea merasa lebih siap daripada sebelumnya. Suara itu mungkin belum sempurna, tapi ia tahu sekarang bahwa itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah jujur pada dirinya sendiri, dan menyanyikan lagu-lagu yang datang dari hati.
Pagi itu, udara terasa segar. Matahari yang baru terbit menyinari kota dengan cahaya lembut, dan Alea merasa semangatnya mulai pulih setelah beberapa minggu penuh keraguan dan kegelisahan. Hari ini adalah hari yang telah ia tunggu, hari pertama rekaman untuk album baru. Semua perasaan campur aduk, dari kegembiraan hingga kecemasan, mengalir dalam dirinya. Meskipun tak ada jaminan, hari ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh ketidakpastian. Di ruang rekaman yang sunyi, ia duduk di depan mikrofon. Sebuah piano grand hitam mengkilap terletak di sudut ruangan, dan sekelilingnya hanya ada staf produksi, seorang teknisi, dan produser yang sudah lama menunggu momen ini. Semua mata tertuju padanya, meski mereka tidak menuntut kesempurnaan. Mereka ingin Alea untuk menjadi dirinya sendiri. Itulah yang mereka harapkan dari album ini, sesuatu yang mentah, jujur, dan penuh emosi. Namun, meski suasana terlihat mendukung, ada rasa takut yang terus menghantui Alea. Dulu, ia pernah berada di panggung besar, dengan ribuan penonton yang bersorak. Semua mata tertuju padanya, dan ia merasa seperti bintang. Sekarang, di ruang rekaman kecil ini, semuanya terasa begitu berbeda. Tidak ada sorakan, tidak ada cahaya terang yang menyilaukan. Hanya keheningan yang menunggu suara yang harus ia keluarkan. Alea menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan yang melilit tubuhnya. Suara dalam dirinya terdengar nyaris tak terdengar, seperti bisikan yang ragu untuk keluar. Namun, ia tahu ini adalah saat yang tepat. Ia menekan tombol di piano, dan melodi lembut mulai mengalun. Lirik yang telah ia tulis seminggu yang lalu mulai terngiang dalam pikirannya. Lagu pertama dimulai. Kata-kata pertama keluar dari mulutnya. Lebih pelan daripada yang ia duga, tetapi lebih penuh dengan emosi. Suaranya tidak sempurna. Ada keraguan dalam nada-nadanya, dan terkadang suara itu terputus. Tapi ada sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar nada. Itu adalah perasaan yang sudah lama terkunci, perasaan yang ia simpan rapat-rapat, yang akhirnya bisa keluar. Saat lagu berlanjut, Alea mulai merasa lebih nyaman. Ada rasa lega yang melingkupi dirinya, seperti beban berat yang perlahan terangkat. Ia tidak perlu khawatir tentang kesempurnaan, ia hanya perlu bernyanyi dengan hati. Dan itu adalah sesuatu yang selama ini ia lupakan. Produser di balik meja mixing board tersenyum kecil, mengangguk-anggukan kepalanya seakan memberikan tanda bahwa ia melihat apa yang coba Alea sampaikan. Keheningan itu terasa menyentuh hati mereka semua. Tidak ada lagi tekanan, hanya kejujuran dalam setiap lirik yang mengalir. Sesi pertama selesai dengan cepat. Alea merasakan kelelahan yang luar biasa, tapi ada kepuasan dalam dirinya. Ia tahu ini bukanlah akhir dari perjalanannya, tetapi langkah pertama yang besar. Langkah yang mempertemukannya kembali dengan suaranya. Suaranya yang baru, yang lebih manusiawi, yang penuh dengan perasaan dan cerita. Malam itu, Alea kembali ke apartemennya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa lelah, namun juga lega. Apa yang ia alami hari ini bukan hanya tentang rekaman atau karir. Ini tentang proses penyembuhan yang telah lama ia hindari. Ini tentang menemukan kembali dirinya setelah semua yang hilang. Ia duduk di meja kecilnya, menulis beberapa baris lagu lagi. Kata-kata itu datang dengan mudah, lebih mudah daripada yang ia kira. Dalam keheningan, ia merasa suara itu, yang dulu terasa jauh, kini semakin jelas. Tidak sempurna, tetapi begitu nyata. Langkah pertama sudah diambil. Tidak ada yang tahu apa yang akan datang berikutnya. Tetapi satu hal yang pasti, Alea kini tahu bahwa perjalanan ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian, adalah perjalanan yang berharga. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Alea mulai memasuki fase baru dalam perjalanannya. Rekaman album berjalan lancar, meski ada banyak momen ketika ia merasa keraguan kembali menghinggapinya. Terkadang, saat melangkah ke studio, ia merasa seperti berada di antara dua dunia. Di satu sisi, dunia yang penuh dengan harapan dan potensi. Di sisi lain, dunia yang penuh ketakutan dan ingatan akan kegagalan yang dulu pernah ia alami. Namun,
Satu hal yang mulai terasa jelas, Alea tidak lagi bernyanyi untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia bernyanyi untuk dirinya sendiri. Setiap lagu yang ia rekam adalah pencarian, bukan hanya tentang suara yang hilang, tetapi tentang siapa dirinya yang baru. Lagu-lagu itu adalah potongan-potongan dari kehidupannya, kisah yang ia jalani, dan perjalanan yang ia tempuh untuk menjadi lebih dari sekadar penyanyi, untuk menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain dengan ketidaksempurnaannya. Malam itu, setelah sesi rekaman yang panjang, Alea duduk sendirian di ruang tamunya. Cahaya lampu yang redup membuatnya merasa tenang, dan sebuah gitar tua tergeletak di sudut ruangan. Alea memandangi gitar itu, alat musik yang dulu selalu ia gunakan untuk menulis lagu-lagu pertama. Tangan kanannya dengan lembut meraih senar gitar, memetik beberapa nada dengan hati-hati. Setiap petikan terasa seperti penyembuhan. Suara gitar itu membawa kembali kenangan-kenangan indah, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Ia mulai menyanyikan lirik baru yang muncul dalam pikirannya. Lirik yang menggambarkan betapa sulitnya untuk menemukan keseimbangan antara meraih mimpi dan menerima kenyataan. Lagu itu terasa lebih pribadi daripada yang lainnya. Tidak ada lagi kata-kata indah yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Hanya ada kejujuran, kesederhanaan dalam setiap nada yang ia ucapkan. Beberapa menit kemudian, Nara, sahabat dan manajernya, datang menemuinya. Nara tahu betul bagaimana Alea merasa, dan ia selalu berusaha mendukungnya tanpa menambah tekanan. Nara duduk di sebelah Alea, mendengarkan dengan seksama lagu yang baru saja Alea ciptakan. "Ini luar biasa," kata Nara akhirnya, setelah beberapa detik hening. Alea hanya tersenyum kecil, menatap sahabatnya. Ia merasa lega, tetapi tidak terlalu yakin. Bagaimana jika lagu ini tidak sesuai dengan apa yang orang harapkan? Bagaimana jika album ini tidak sukses? Tapi Nara mengerti. Ia tahu bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar hasil akhir. Ini adalah tentang proses, tentang siapa Alea yang sedang ditemukan kembali. Lagu ini punya kekuatan, tambah Nara dengan penuh keyakinan. Ini yang selama ini kita cari. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi nyata. Kata-kata itu menyentuh hati Alea. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima, bukan hanya oleh Nara, tetapi oleh dirinya sendiri. Ini bukan tentang menciptakan musik untuk mencari pengakuan, tetapi tentang memberikan sesuatu yang tulus, sesuatu yang berasal dari pengalaman dan perasaan yang nyata. Alea duduk sejenak, merenungkan kata-kata itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa lebih ringan. Ia tidak perlu terus-menerus mencari suara yang hilang. Suaranya sudah ada, dan itu ada dalam setiap keputusan, dalam setiap lirik yang ia tulis, dalam setiap nada yang ia nyanyikan. Ia hanya perlu membiarkan dirinya menjadi bagian dari perjalanan itu, tanpa takut akan penilaian atau kegagalan. Pagi harinya, Alea kembali ke studio dengan semangat yang baru. Tidak ada lagi keraguan yang menghantuinya. Ia tahu bahwa setiap rekaman yang ia buat sekarang adalah sebuah pernyataan tentang dirinya. Suaranya mungkin belum sempurna, tetapi itulah yang membuatnya autentik. Suara yang bercerita tentang jatuh bangun, tentang perjalanan yang penuh dengan penyesalan, namun juga harapan. Rekaman berikutnya berjalan lancar. Meskipun ia merasa masih ada banyak yang harus diperbaiki, Alea tidak lagi merasa tertekan. Ia menikmati setiap detik yang ia habiskan di studio. Dengan setiap lagu yang ia rekam, ia merasa semakin dekat dengan dirinya sendiri, semakin dekat dengan suara yang telah lama ia cari. Ketika rekaman album selesai, ada perasaan aneh yang mengisi hatinya. Campuran antara rasa bangga dan keraguan yang menyatu. Tetapi satu hal yang pasti, Alea merasa lebih siap daripada sebelumnya. Album ini adalah cerminan dari siapa dirinya sekarang, bukan siapa yang ia harapkan untuk menjadi. Alea terbangun dengan rasa cemas yang menyelimuti hati. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, album pertamanya pasca kehilangan suaranya akhirnya selesai. Semua lagu yang ia ciptakan, yang ia nyanyikan, kini terbungkus rapi dalam sebuah karya yang akan segera diperkenalkan ke dunia. Namun,
Meskipun ada kebanggaan yang mendalam, ada juga ketakutan yang menyertainya. Ketakutan akan reaksi orang-orang terhadap suaranya yang berbeda. Namun, hari itu bukan hanya tentang album. Alea tahu bahwa hidupnya akan segera memasuki babak baru, sebuah fase yang penuh dengan tantangan dan perubahan besar. Panggung dunia hiburan, yang dulu ia anggap tempat yang familiar, kini terasa jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Setelah sarapan, ia melangkah keluar rumah. Pemandangan pagi kota yang sibuk memantulkan kesibukan yang tak pernah berhenti, seperti hidupnya yang selalu terjaga dalam kebisingan. Ia mengingat perjalanan panjang yang ia jalani, kehilangan suaranya, melawan ketakutan dan keraguan, dan akhirnya kembali untuk menemukan dirinya di atas panggung. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Nara. "Alea, kita sudah mendapat tanggal untuk peluncuran album. Hari itu akan datang lebih cepat daripada yang kita kira." Pesan itu membuat jantung Alea berdebar lebih cepat. Sebuah keputusan besar akan datang. Peluncuran album akan menjadi momen yang menandai titik balik dalam karirnya. Semua mata akan tertuju padanya, dan ia tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi dunia yang tidak selalu ramah terhadap perubahan. Di tengah keraguan, Alea memutuskan untuk menemui Nara. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sudah menjadi tempat favorit mereka untuk berdiskusi. Nara memandangnya dengan tatapan penuh keyakinan. Tanpa kata-kata yang berlebihan, Nara tahu apa yang dipikirkan Alea. "Alea, kamu sudah berjuang cukup lama. Ini adalah momenmu," kata Nara dengan lembut, namun penuh keyakinan. Alea menatap sahabatnya, merasa bingung dengan semua perasaan yang bergejolak. "Tapi, apa yang harus aku lakukan jika album ini tidak berhasil? Apa jika aku tidak bisa memenuhi harapan?" Nara tersenyum, meletakkan tangan di atas meja, dan berkata dengan tulus, "Album ini bukan hanya tentang harapan orang lain. Ini tentang kamu, Alea. Tentang siapa kamu sekarang. Suaramu mungkin berbeda, tetapi itu bukan berarti suaramu kurang berharga. Justru, itu lebih berarti. Karena itu adalah suaramu yang paling jujur." Kata-kata itu menghujam langsung ke hati Alea. Bagaimana ia bisa melupakan itu? Perjalanan ini memang jauh dari sempurna, tetapi setiap langkahnya penuh dengan arti. Ia bukan lagi gadis yang takut akan kehilangan, tetapi wanita yang berani untuk menerima kekurangannya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Setelah pertemuan itu, Alea merasa sedikit lebih tenang. Meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang, ia mulai melihat potensi dari langkah yang ia ambil. Peluncuran album ini bukan hanya tentang sukses atau gagal, tetapi tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri di tengah dunia yang seringkali menuntut kesempurnaan. Saat malam tiba, ia duduk di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang di langit. Ia tahu bahwa perubahan besar sudah dekat. Dunia akan menilai, dan di saat itu, ia harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Suara yang selama ini hilang, kini menemukan tempatnya di dunia. Hari peluncuran album akhirnya tiba, dan udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Alea berdiri di depan cermin, menatap refleksinya. Tak ada yang berubah secara fisik, namun dalam dirinya, semuanya telah berbeda. Ia tidak lagi hanya seorang penyanyi, tetapi juga seorang wanita yang telah menempuh perjalanan panjang, menemukan kembali dirinya setelah kehilangan dan ketidakpastian. Dalam hening, ia merasakan detak jantungnya. Setiap denyutnya adalah pengingat akan tantangan yang telah ia hadapi. Nara datang menjemputnya tepat waktu. Kedua sahabat itu berjalan bersama menuju studio, di mana konferensi pers dan acara peluncuran akan diadakan. Di sepanjang jalan, Alea merasa matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena ketakutan, tetapi karena kelegaan. Semua rasa takut yang menggelayuti selama ini perlahan mulai memudar. Ia telah siap menghadapi dunia dengan segala ketidakpastian yang ada. Sampai di studio, Alea langsung disambut oleh kru, wartawan, dan beberapa selebriti lain yang hadir untuk mendukung. Namun, meskipun banyak orang di sekitarnya,
Alea merasa terisolasi dalam keheningan pikirannya. Semua mata tertuju padanya, dan ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil selama ini akan segera diuji. Nara, yang selalu berada di sisinya, menyemangati dengan senyuman yang tulus. "Ini saatnya," bisik Nara. "Lakukan yang terbaik, tetapi ingat, ini bukan tentang mereka. Ini tentang dirimu." Alea mengangguk pelan. Ia melangkah ke panggung, di mana mikrofon sudah menunggu. Para wartawan duduk rapi, kamera siap menangkap setiap gerakan dan kata yang keluar dari mulutnya. Ketika ia berdiri di sana, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Segalanya telah dipersiapkan, dan ia hanya bisa maju. "Selamat datang, Alea," ujar seorang wartawan, membuka sesi tanya jawab. "Ini adalah album pertama Anda setelah lama vakum. Bagaimana perasaan Anda tentang kembalinya Anda ke dunia musik?" Alea menarik napas panjang. Suasana hening sesaat, hanya terdengar detak jantungnya yang berdengung di telinga. "Saya merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup saya yang harus saya jalani," jawabnya, dengan suara yang lebih tenang daripada yang ia rasakan. "Suara saya mungkin tidak seperti dulu, tapi itu adalah suara saya yang sekarang, dan itu cukup bagi saya." Jawaban itu sederhana, namun penuh makna. Bukan hanya tentang suara yang hilang dan ditemukan kembali, tetapi tentang penerimaan diri yang sejati. Semua mata tertuju padanya, dan meskipun ia merasa gentar, ia tahu bahwa ia harus tetap berada di sini. Untuk dirinya sendiri, dan untuk orang-orang yang telah mendukungnya. Acara berlanjut dengan peluncuran album yang disiarkan langsung. Video musik lagu pertama dari albumnya diputar, dan untuk pertama kalinya, Alea melihat karyanya sendiri di layar besar. Musik yang ia buat, lirik yang ia tulis, dan suara yang ia nyanyikan adalah gambaran dari perjalanan hidupnya. Sebuah cerita yang tidak sempurna, tetapi penuh dengan keindahan. Ketika lagu itu selesai diputar, suasana studio hening sejenak. Semua orang terdiam, seolah menyerap setiap kata dan melodi yang mengalun. Kemudian, tepuk tangan yang meriah menggema. Alea menatap ke sekeliling, merasa cemas, namun juga terharu. Ini adalah pertama kalinya ia merasa benar-benar diterima. Nara datang menghampirinya, memeluknya dengan hangat. "Kamu berhasil," kata Nara, suara penuh emosi. "Kamu sudah menunjukkan dunia siapa dirimu sekarang." Alea hanya bisa tersenyum, merasakan sebuah beban yang telah lama terpendam mulai menghilang. Meski tidak ada yang tahu betul apa yang ia rasakan di dalam, ia tahu satu hal pasti, perjalanannya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Alea terbangun dengan perasaan campur aduk. Pagi itu, ia tidak disambut oleh kegembiraan yang biasanya datang setelah sukses besar. Sebaliknya, ada perasaan kosong yang menghantui dirinya. Album yang baru diluncurkan mendapat sambutan hangat, tetapi ada satu hal yang terasa mengganjal. Kesuksesan itu terasa datang begitu cepat, sementara di dalam hatinya, ada keraguan yang tak kunjung hilang. Alea duduk di tepi tempat tidurnya, merenung. Sungguh aneh. Rasanya seperti berada di dua dunia yang berbeda. Di luar sana, orang-orang mulai mengenal kembali suaranya, dan ada pengakuan yang datang dari industri musik. Namun, dalam dirinya, ada ruang hampa yang sulit diisi. Apa yang akan terjadi setelah semua ini? Apakah ia akan terus bisa menjaga suara yang baru ini? Ia berjalan menuju balkon, memandang kota yang penuh dengan hiruk-pikuk. Pandangannya kosong, seolah mencari jawab atas pertanyaan yang terus mengganggunya. Nara mengetuk pintu dengan pelan, masuk tanpa menunggu jawaban. "Alea," kata Nara lembut. "Ada berita dari label. Mereka ingin kamu tampil di sebuah konser besar minggu depan." Alea menoleh, matanya masih menunjukkan kelelahan. "Konser besar? Bukankah terlalu cepat?" Nara tersenyum tipis, "Itu yang mereka inginkan. Mereka percaya pada kamu." Meskipun merasa belum sepenuhnya siap, Alea tahu bahwa kesempatan ini tidak datang setiap hari. Konser besar, di hadapan ribuan orang, akan menjadi ujian nyata untuk suaranya. Tapi bukan hanya itu yang membuatnya cemas.
Ia merasa tekanan besar berada di pundaknya. Ini bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang bagaimana ia mempertahankan citra yang telah ia bangun dengan susah payah. Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan intensif. Alea menyadari bahwa meskipun ia telah menemukan kembali suaranya, setiap penampilan tetap membawa rasa takut. Ada detik-detik ketika ia merasa hampir kehilangan kendali, tetapi ia bertekad untuk terus berjuang. Suara yang dulunya hilang, kini harus mampu bertahan dan berkembang. Malam sebelum konser, Alea berdiri di depan cermin, menatap dirinya dengan penuh teka-teki. Ia tidak tahu apakah ia siap, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat dari ketakutannya, keinginan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak pernah benar-benar menyerah. Konser dimulai dengan gemuruh sorakan penonton. Setiap lagu yang Alea nyanyikan adalah tantangan bagi dirinya sendiri. Saat ia melangkah ke panggung, hati dan tubuhnya gemetar. Namun ia melanjutkan. Lagu pertama, sebuah balada yang penuh emosi, mengalir dari suaranya. Ketika ia mendengar tepuk tangan pertama, ada sebuah rasa lega yang mengalir di dalam dirinya. Namun, ketika lagu kedua dimulai, suara yang tadinya stabil mulai terasa serak. Alea menghela napas, berusaha menenangkan diri. Saat ia memandang Nara di pinggir panggung, ia melihat sahabatnya memberikan anggukan penuh semangat. Itu adalah pengingat bahwa ia tidak sendirian. Meskipun suaranya kadang tak sempurna, itu adalah suara yang jujur, yang harus ia terima dan terus perjuangkan. Di tengah konser, saat lagu ketiga dimulai, Alea merasakan sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar ketegangan, tetapi sebuah kepastian. Suaranya mungkin tidak seperti dulu, tetapi inilah suaranya sekarang, dan itu sudah cukup. Dalam setiap nada yang ia nyanyikan, ia merasa lebih kuat. Ia merasa hidup kembali. Ketika konser berakhir, penonton memberikan tepuk tangan yang menggema, dan Alea merasa sebuah ketenangan yang datang dengan penerimaan diri. Ia menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan, melainkan bagaimana ia belajar untuk menerima setiap bagian dari dirinya, baik yang rusak maupun yang sempurna. Nara menghampirinya setelah konser berakhir, memberikan pelukan hangat. "Kamu luar biasa," katanya dengan penuh kebanggaan. Alea tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Ia tahu satu hal pasti, perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun tantangan akan terus ada, ia sudah lebih siap dari sebelumnya. Hari-hari setelah konser itu penuh dengan perasaan campur aduk. Alea merasa lega, tetapi juga cemas. Setelah malam yang penuh sorakan dan tepuk tangan, ia kembali ke kehidupan sehari-harinya yang penuh tantangan. Dalam pikirannya, ada kebingungan, sukses besar yang diraih bukan berarti berakhirnya perjalanan. Ia tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan tikungan yang tak terduga. Apa yang akan datang setelah ini? Apakah ia akan terus bisa mempertahankan momentum ini? Pagi itu, ia duduk di meja makan, menatap layar ponsel yang menunjukkan berbagai pesan dari penggemar dan rekan-rekannya. Semua menyampaikan pujian dan dukungan, tetapi Alea merasa sedikit terbebani. Setiap pujian itu mengingatkannya pada harapan tinggi yang kini digantungkan padanya. Ia tidak bisa melupakan betapa beratnya perjalanan ini, dan betapa rapuhnya suara yang kini ia punya. Nara datang, duduk di sebelahnya dengan senyum lebar. "Jadi, apa rencanamu selanjutnya?" tanyanya, membuka percakapan yang lebih ringan. Alea menatap sahabatnya. "Aku tidak tahu. Semua orang mengharapkan lebih, tapi aku masih merasa seperti ada sesuatu yang hilang." Ia menghela napas, kemudian melanjutkan. "Aku rasa aku belum sepenuhnya siap." Nara tidak berkata apa-apa sejenak, hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Akhirnya, ia berkata, "Terkadang kita tak perlu siap untuk semuanya. Kita hanya perlu melangkah dan melihat apa yang terjadi." Alea tersenyum kecil. "Kamu benar." Hari itu, Alea menerima undangan dari sebuah acara musik besar yang akan mengumpulkan penyanyi-penyanyi terkemuka. Sebuah kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Meski ada keraguan yang mengisi hatinya, ia tahu bahwa inilah waktunya untuk menentukan langkah selanjutnya.
untuk benar-benar melangkah ke dunia yang lebih besar dan lebih menantang. Malam acara tiba. Alea mengenakan gaun hitam elegan yang membuatnya merasa berbeda, namun tetap merasa asing. Di luar sana, dunia musik sudah bergerak cepat, dan ia harus beradaptasi. Tetapi di balik keramaian dan lampu sorot, Alea merasakan ketenangan yang datang dari dalam dirinya. Ia tahu, meskipun jalan ini penuh dengan ketidakpastian, ia memiliki kekuatan untuk melaluinya. Selama acara, banyak penyanyi dan produser ternama yang datang dan berbicara dengannya. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin Alea merasa asing. Ada yang mengomentari suaranya, ada yang berbicara tentang karirnya yang akan datang, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung. Semua pembicaraan itu terasa seperti hiruk-pikuk yang hanya mengaburkan jalan yang ingin ia pilih. Tiba-tiba, sebuah suara menarik perhatiannya. Seorang produser terkenal yang dikenal tegas dan kadang-kadang sangat kritis mendekatinya. "Alea," katanya, "saya melihat potensi besar dalam dirimu. Suaramu memang tidak seperti dulu, tapi ada sesuatu yang unik di dalamnya. Sesuatu yang tak bisa ditemukan di tempat lain." Alea terdiam sejenak. Kata-kata itu berbeda dari yang lain, lebih dalam dan lebih nyata. "Terima kasih," jawabnya pelan, meskipun di dalam hatinya ia masih ragu. Setelah percakapan itu, Alea merasa sedikit lebih tenang. Mungkin suaranya berbeda, tetapi itu tidak mengurangi siapa dirinya. Ia tahu bahwa karirnya tidak akan selalu mulus, tetapi ia memiliki kontrol lebih besar daripada yang ia kira. Malam itu berakhir dengan penuh energi. Walaupun kelelahan, Alea merasa bahwa ia tidak harus menjawab semua pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Kadang-kadang, langkah kecil sudah cukup untuk membawa seseorang lebih dekat pada tujuan yang sebenarnya. Nara menunggu di luar acara dan menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kamu melakukan yang terbaik," katanya dengan penuh keyakinan. Alea tersenyum dan membalas pelukan itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa sedikit lebih ringan. Suara yang hilang kini telah digantikan dengan sesuatu yang lebih kuat, kepercayaan pada dirinya sendiri. Malam itu, setelah sesi rekaman yang melelahkan, Alea duduk di kursi ruang tamunya, menikmati keheningan yang mengelilinginya. Dunia luar terasa begitu jauh, seperti sebuah bayangan yang tak bisa dijangkau. Semua yang ada di pikirannya saat ini hanyalah dirinya, perjalanan panjang yang telah ia lalui, dan suara yang perlahan menemukan tempatnya. Meskipun terasa sepi, Alea merasa tidak sendirian. Di dalam dirinya, ada suara yang tidak pernah ia duga akan ada kembali. Bukan hanya suara dari tenggorokannya, tetapi suara dari dalam hati, suara yang berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah melalui banyak luka. Suara yang dulu hilang kini kembali dengan cara yang berbeda, lebih dalam, lebih kuat, dan lebih berarti. Namun, ada satu pertanyaan yang terus berputar di pikirannya. Apakah ia sudah siap untuk menghadapi dunia luar dengan suara yang baru ini? Dunia yang dulu mengenalnya sebagai penyanyi dengan suara merdu dan lembut, yang kini harus menerima perubahan besar dalam dirinya. Alea tahu, perubahan ini bukan hanya tentang suaranya. Ini tentang cara dia memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Malam itu, Nara datang menemuinya. Ia melihat Alea yang terdiam, duduk di sudut kamar dengan tatapan kosong. "Kenapa? Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Nara, duduk di sampingnya. Alea menarik napas panjang. "Aku merasa seperti ada yang kurang. Aku sudah berubah, tapi aku khawatir perubahan ini akan membuat orang-orang lupa siapa aku yang sebenarnya." Suaranya terdengar lembut, namun penuh keraguan. Nara menatapnya dengan penuh pengertian. "Kamu bukan siapa-siapa yang ada di bayangan orang lain, Alea. Kamu adalah dirimu sendiri, dan itu lebih dari cukup." Kata-kata Nara seperti angin yang menyapu keraguan di dalam hati Alea. Ia mengangguk pelan. "Mungkin aku perlu lebih banyak waktu untuk menerima perubahan ini." Beberapa hari kemudian, kesempatan besar datang. Sebuah konser akbar yang menampilkan penyanyi-penyanyi ternama di dunia musik.
Alea diundang sebagai bintang tamu untuk tampil, dan ia merasa sedikit cemas. Ini adalah kesempatan besar, tetapi juga sebuah ujian. Akan ada ribuan pasang mata yang mengamatinya, dan ia tidak tahu apakah suaranya sudah cukup untuk memenuhi harapan mereka. Pagi hari sebelum konser, Alea berdiri di depan cermin di ruang ganti, memeriksa penampilannya. Gaun yang ia kenakan terasa sedikit berat, tapi ia tahu bahwa bukan penampilan yang penting. Suaranya adalah segalanya, suara yang telah ia perjuangkan untuk pulih dan temukan kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya yang berdebar. Di belakang panggung, Alea mendengar gemuruh suara penonton yang semakin ramai. Para penyanyi lainnya sibuk mempersiapkan diri, namun ia tetap fokus pada dirinya sendiri. Ia tahu, ini adalah langkah besar yang harus ia ambil. Dengan atau tanpa suara yang sempurna, ia harus tetap tampil dengan hati yang penuh. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Ketika nama Alea dipanggil untuk tampil, langkahnya terasa berat, namun langkah itu penuh dengan keputusan. Ia melangkah ke panggung dengan tekad yang baru. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada rasa takut yang membelenggunya. Ia tahu bahwa, apapun yang terjadi, ini adalah langkah pertama menuju perjalanan yang lebih besar. Lampu sorot menyilaukan, dan penonton terdiam sejenak. Alea berdiri di tengah panggung, menatap mikrofon di depannya. Ia menarik napas, dan suara pertama yang keluar dari tenggorokannya. Suara yang bukan hanya berisi melodi, tetapi juga sebuah cerita, sebuah perjalanan yang telah ia lalui. Bukan hanya musik yang mengalir, tetapi juga kekuatan yang tersembunyi dalam setiap nada. Suara yang dulu hilang kini kembali, bukan sebagai cermin masa lalu, tetapi sebagai bagian dari dirinya yang lebih kuat dan lebih hidup. Pertunjukan itu berlangsung dengan penuh keajaiban. Suara Alea, yang kini telah dipenuhi dengan keteguhan dan keberanian, mengisi setiap sudut ruangan. Penonton terkesima, bukan hanya karena teknik vokalnya, tetapi karena energi yang ia bawa ke panggung. Ini adalah suara yang tidak hanya menggugah hati, tetapi juga menggambarkan perjalanan batinnya. Setelah tampil, Alea berdiri di belakang panggung, menenangkan napasnya yang terengah-engah. Nara muncul dari kerumunan, memeluknya dengan erat. "Kamu luar biasa," katanya dengan penuh kebanggaan. Alea tersenyum lebar, merasa beban di pundaknya sedikit menghilang. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin tidak akan pernah berakhir. Tapi yang ia tahu, ia kini bisa melangkah dengan lebih pasti, dengan lebih banyak keberanian.